Banjir merendam perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banjir menerjang perumahan ini akibat tanggul jebol. Prajurit TNI dari Koramil Pondok Aren diterjunkan untuk memperbaiki tanggul yang jebol guna memperkecil luapan air dari Kali Ciledug ke perumahan warga. Data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Jumat malam, ketinggian air di perumahan Taman Mangu Indah mencapai 60 cm. Banjir ini membuat warga dievakuasi. Kita penanganan darurat saja, kemudian selain penutupan ini juga kami mengevakuasi masyarakat, terutama yang lansia, balita, kita evakuasi ke luar. Sementara itu, warga korban banjir di perumahan Taman Mangu Indah belum mendapatkan bantuan kedaruratan dan berharap bantuan seperti makanan siap saji, makanan balita, selimut, dan lainnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Gunung Purnomo, iNews melaporkan. Air dengan ketinggian 50 hingga 70 cm merendam Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Akibat banjir ini, arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama dan sebaliknya lumpuh. Sejumlah petugas dari Dinas Perhubungan berada di area banjir untuk membantu pengendara yang terjebak banjir. Anggota PPSU berusaha membersihkan sampah yang tersangkut di aliran kali. Banjir yang merendam badan jalan terjadi pasca hujan deras yang mengguyur ibu kota, serta kiriman dari kawasan Bogor, Jawa Barat yang menyebabkan Kali Swadharma meluap. Dari sore ya Pak? Dari sore? Pas hujan deras ya? Iya. Ini tuh jalan apa sih? Jalan Swadharma. Jalan Swadharma. Dari mana, arah mana? Kalau mana? ini jalan ini Ciledug Raya Pak. Jalan Ciledug Raya? Iya. Ini yang menghubungkan jalan dari mana ke mana? Ke Ciledug, Bayoran Lama, Blok M. Ini kanan arah ke Kampung Baru juga ditutup ya? Iya. Ini Pinggang. Tadi saya dari situ. Tak hanya itu, genangan air juga membuat jalur ke arah Joglo, Jakarta Barat tak bisa dilintasi kendaraan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Duka mendalam menyelimuti keluarga AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok yang tewas ditembak seniornya. Polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Kebon Bawang, Jakarta Utara yang dijadikan tempat bermain judi. Halo, selamat malam pemirsa. Sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat ludes terbakar. Api yang berkobar sontak membuat warga sekitar panik. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Mohon bantuan, tambahin pemadam atau lagi, mohon bantuan. Kobaran api terlihat membakar sejumlah rumah yang berada di permukiman padat penduduk Jalan Rawas Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar ditambah kencangnya tiupan angin membuat amukan si jago merah kian menjadi-jadi. Warga sekitar pun panik lantaran teriknya matahari pagi dikhawatirkan dapat membuat kebakaran semakin meluas. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari dalam ruangan di lantai 2 salah satu rumah. Hanya dalam hitungan menit, api pun kian membesar hingga akhirnya merambat ke bangunan rumah di sebelahnya. Awalnya kan tadi pas ngeluarin motor nih, ngeliat asap di situ tuh di mana nih di pojokan lantai 2. Nah, ada kebulan asap. Nah, respon di situ kan ada anak bengkel tuh, biasa buat bikin-bikin plakat.
Nah itu masuk ke dalam. Dia bilang ada apaan, ada asap di atas. Nah nggak lama keluar, api udah gede. Meski sempat berkobar hebat, namun amukan si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dengan bantuan warga setempat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun akibat peristiwa ini, 2 rumah warga ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat yang tewas ditembak seniornya dipulangkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Jenazah korban kemudian langsung diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman menuju Kota Makassar. Jenazah AKP Rianto Ulil Ansor dilepas secara kedinasan yang dipimpin oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Jenazah korban akan diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman menuju Kota Makassar untuk disemayamkan. Sementara itu, Kapolda Sumbar menyatakan masih memeriksa pelaku yakni AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan untuk mengungkap motif penembakan. Dugaan sementara penembakan dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang dibekingi oleh pelaku. Ditpropam Polda Sumbar juga telah memeriksa 5 orang saksi. Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di Kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jaman lah. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Duka mendalam menyelimuti keluarga AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok yang tewas ditembak seniornya. Ibu korban yang menerima kabar tersebut tak henti-hentinya menangis saat melihat foto korban. Isak tangis ibunda AKP Ulil Rianto tidak terbendung usai mengetahui putra tercintanya tewas usai ditembak seniornya sendiri. Bahkan ibunda korban tidak henti-hentinya menangis saat melihat foto anaknya di rumah pribadinya di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga tidak menduga korban harus merenggang nyawa dengan cara yang tragis. Keluarga mengaku semasa hidupnya korban dianggap perhatian kepada orang tua dan keluarga serta dikenal sosok yang ramah serta baik. Tidak disangka ini anak pergi dengan peristiwa kejadian macam itu. Iya. Di mana anak ini kan melaksanakan tugas yang baik. Iya. Jadi ada oknum yang mungkin terlibat dalam tambang galian C sana itu. Iya. Jadi tidak puas penanganan ini. Ya. Sudah mengusir dia. Hingga kini pihak keluarga masih menunggu jenazah korban yang jadwalnya akan tiba di Makassar pada pukul 10 malam nanti. Setibanya di rumah duka nanti, jenazah akan disemayamkan sambil menunggu keluarga almarhum lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuliasvin, iNews melaporkan.
Insiden polisi tembak mati polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari. Pelaku yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan sudah diamankan setelah menyerahkan diri di Mapolda Sumatera Barat. Beginilah situasi saat di mana pelaku AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri di Mapolres Solok Selatan. Dirinya sempat melawan saat dipaksa ditarik untuk diamankan. Datang udah baik-baik. Publik dikejutkan dengan peristiwa polisi tembak polisi yang terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat Jumat dini hari, 22 November 2024. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar ditemukan meninggal dunia di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan usai ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Diketahui korban mengalami luka tembak di bagian kepala sebelah kanan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Polisi masih mendalami peristiwa ini, di mana pelaku telah diamankan. Polisi juga mengamankan senjata api yang dimiliki pelaku yang diduga digunakan untuk menembak korban. Diduga pukul 00.15. Barang bukti yang kita amankan apa aja, Pak? Barang bukti yang bisa kita amankan ada mobil kendaraannya yang untuk perjalanan dari Solok Selatan ke Padang. Kemudian senjata api, jenisnya ya senjata api dinas lah. Ya, dan juga magazen berisi 15, sudah digunakan 9, yaitu 2 pada yang diduga dilakukan oleh tersangka ini kepada korban, dan yang 7 sedang kami dalami. Nanti yang di mana, karena masih tersimpan di magazen itu sisa dari 15 dikurangi 9. Pihak kepolisian masih mempersiapkan pelepasan jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat yang rencananya disemayamkan di kampung halamannya di Makassar. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Kebon Bawang, Jakarta Utara yang dijadikan tempat bermain judi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.